Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan belajar penggunaan fungsi, terutama untuk fungsi yang mendasar dulu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kita sudah punya tabel, ya, tabel data, di mana nanti kita akan menghitung untuk sisanya berapa, lalu untuk totalnya berapa per masing-masing kolom. Jadi total jumlah, total dipinjam, total sisa, dan kita akan menghitung juga total data. Lalu kita juga nanti akan menghitung ada rata-rata, ada nilai tertinggi, dan ada nilai terendahnya. Sebentar, saya akan buatkan dulu untuk yang di bagian bawah sini. Oke? Oke, kita sudah lengkap ya. Jadi kita nanti akan menghitung total jumlah, total dipinjam, dan total sisa. Lalu kita juga akan menghitung rata-rata dari jumlah, rata-rata dari dipinjam, rata-rata dari sisa, tertinggi untuk jumlah, tertinggi untuk dipinjam, dan tertinggi untuk sisa. Begitu juga dengan yang lainnya. Nanti kita akan menggunakan rumus ya, atau kita akan menggunakan fungsi, tapi fungsinya yang mendasar dulu. Oke. Kalau kemarin kalian sudah belajar cara menjumlahkan, cara mengurangi, cara membagi ya. Oke, kalau ada yang masih ingat, ini untuk apa? Lalu tanda ini untuk apa? Lalu juga tanda ini untuk apa? Ya, dan tanda ini untuk apa? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, termasuk dengan tanda ini untuk apa. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan tidak akan menggunakan bentuk yang seperti ini lagi. Kenapa? Karena bentuk yang seperti ini akan memperlambat kerja kalian. Nah, nanti kalian akan melihat perbedaan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat, yaitu penggunaan ini atau nanti penggunaan rumus atau fungsi. Oke? Kita langsung ke pembahasannya. Di sini sisa, jumlah dipinjam. Ya, ini judul bukunya adalah Belajar Bahasa Indonesia. Jumlahnya yang ada di perpustakaan sekolah itu adalah 10. Jadi sekolah cuma punya 10 nih. Nah, dipinjamnya 3. Kalau secara hitungan matematikanya 10 dikurangi 3, maka tersisanya berapa? Begitukah? Nah, kalau dalam Excel ya, dalam Excel, kalau kemarin 10 dikurangin 3, penggunaannya seperti ini. Ini saya buatkan sebelah sini ya. Sama dengan 10 dikurangi 3. Gitu kan kemarin ya? Maka hasilnya adalah 7. Ini yang awal banget nih. Nah, tapi kalau penggunaan yang ini yang lebih baik atau disarankan jika kalian punya data yang banyak, ini jangan memasukkan angka. Gitu kan ya kemarin ya. Nah, tapi yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah nama selnya. Kalau 10 ini berada di sel berapa? Kalau kamu nggak tahu caranya, tinggal kamu klik aja. Nah, di sel berapa? Kamu lihatnya di sini. Oh, D6. Berarti sama dengan D6. Kamu ketik secara manual. Boleh? Atau kamu cukup mengarahkan mouse kamu setelah kamu tuliskan sama dengan, cukup diarahkan saja. Nah, arahkan ke sini lalu kalian klik. Klik. Nah, ya. Setelah itu dikurangi 3. Ya, tinggal kita klik lagi. Klik. Kalau sudah, tinggal kalian enter. Hasilnya sama. Tapi kalau yang ini kalian ingin gunakan cara cepatnya, kan kemarin diajarkan untuk penggunaan cara cepat ya.
tinggal kalian arahkan ke bagian pojok bawah sebelah kanan, lalu kalian klik, tahan, geser sampai di akhir, gitu kan ya. Nah, maka hasilnya akan 7 semua. Itulah kelemahan kalau kamu menggunakan angka. Sedangkan di sini berapa? 5 kurang 1. Masa jadi 7? Nah, gitu ya. Itu kelemahan kalau kamu menggunakan angka. Makanya di pertemuan yang sebelumnya saya jelaskan adalah yang paling baik adalah yang seperti ini, yaitu menggunakan nama selnya. Kalau menggunakan nama selnya, maka nanti yang bagian bawah ini dia akan melihat dulu. Oh, D7. D7 isinya 5. Oh, E7. Oh, E7 isinya 1. Berarti 5 dikurangin 1. Nanti komputer atau Excel-nya nanti akan menganalisa sendiri. Itulah keunggulan kalau kamu menggunakan nama sel. Kita coba. Ya, klik, tahan, geser, lepas. Benar nggak 5 kurang 1, 4? Benar nggak 20 kurang 2 adalah 18? Gitu kan? Oke, ya. Jadi sekarang sudah semakin jelas ya perbedaan antara kamu menggunakan angka secara matematika atau kamu menggunakan nama sel secara Excel. Gitu ya. Ini tadi kamu 7 semua. Kalau kamu mau menggunakan angka ya harus semuanya menggunakan angka. Sama dengan 5 kurang 1, enter. Sama dengan 6 kurang 2, enter. Sama dengan lagi 10 dikurangi 3, enter, dan seterusnya. Kalau datanya ada 100, kamu modelnya seperti ini tadi, ya nggak akan selesai-selesai, ya. Dan itu akan memakan waktu yang lama, gitu ya. Tapi kalau menggunakan nama sel, maka ini pekerjaan kalian akan lebih cepat. Nggak sampai 2 detik, nggak sampai 3 detik malah. Untuk 10 data, ini bisa langsung kalian temukan hasilnya. Oke, itu hanya pembahasan singkat. Yang selanjutnya yang mau kita bahas lebih detailnya adalah tentang penggunaan fungsinya. Nah, kalau tadi ini bentuknya seperti ini. Ini masih lama juga sebenarnya. Ya, ini masih lama. Cara cepatnya lagi, nih misalkan seperti ini. Oke, mungkin untuk yang sisa bisa ya menggunakan ini. Tapi kalau untuk yang total, ini kamu susah nih ya menghitung total ini pakai yang jumlah-jumlahan begini nih ya. Bisa sih bisa ya untuk yang ini ya, sebagai contoh. Untuk yang ini saya akan warnai dulu deh. Saya akan warnai warna merah. Kita akan fokus dulu ke bagian sini, yaitu kita akan menghitung total jumlah ya. Ini akan kita jumlah. Oke. Rumusnya yang akan kita pakai diantaranya adalah sum, max, min, count, dan average. Oke, untuk yang sum apa? Yang sum ini adalah untuk mencari jumlah atau total. Ya. Kalau max ini untuk mencari tertinggi. Kalau min ini untuk mencari terendah. Kalau count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam tabel ini. Gitu. Kalau average ini mencari rata-rata. Gitu ya. Ada berapa nih? Ada 5. Ada 5 rumus yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh penggunaannya. Total dari jumlah. Kita fokus ke sini, si warna merah. Ini akan kita pindahkan ke sebelah sini, ya. Nah, kita akan pindahkan ke sebelah sini. Cara menghitungnya sama dengan sum, oke. Kalau kalian ingin mencari total, sama dengan sum. Ya, karena di sini sum itu adalah untuk mencari total atau mencari jumlah atau total. Ya. Sama dengan sum, lalu kalian tambahkan kurung buka. Nah, oke.
Setelah itu, kalau berdasarkan dari contekannya ya, ini kalian sebenarnya saat menuliskan sama dengan sum, itu kalian langsung diberikan contekan nih, seperti ini, sama dengan sum kurung buka, langsung diberikan contekan. Nah, kalau ngikutin yang ini bisa-bisa aja, cuma nanti lama ya. Kita contohin dulu deh untuk yang ini ya. Kita klik dulu yang pertama, number 1. Oke, kita klik yang pertama. Setelah itu, perhatikan di sini ada tanda titik koma. Nah, ini masing-masing komputer ini nanti berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma untuk pemisahnya, ada yang menggunakan koma ya untuk pemisahnya. Jadi ada dua model tanda pisahnya. Ada komputer yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Kebetulan di komputer saya menggunakan yang titik koma, maka kita harus masukkan titik koma, bukan koma. Oke, itu ya catatannya ya. Kita titik koma. Nah, setelah titik koma, ini number 2 ini langsung terbold ya. Kalau sebelumnya seperti ini. Nah, melihat kan perbedaannya? Setelah kita titik koma, oke, kita masukkan angka yang kedua. Nih, oke, kita titik koma lagi. Perhatikan, yang terbold adalah number 3. Nah, ini kita lakukan secara terus-menerus seperti itu. Oke, titik koma, klik lagi, 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 titik koma, klik lagi. Capek. Oke, kalau sudah selesai semuanya sampai bawah terus gimana? Nah, di sini memang ada sampai number 11 ya. Dan seterusnya nih, kalau mau kita terusin ini panjang banget. Ya, rumusnya ini atau contekannya ini nggak akan selesai-selesai. Karena kita cuma punya data 10, tapi di sini sampai 11 dan seterusnya. Nah, untuk mengakhirinya kita cukup menggunakan tanda kurung tutup. Oke. Kalau sudah, tinggal kita enter. Maka totalnya adalah 85. Nih, kalau dijumlah 85. Ya, kalau nggak percaya nanti hitung sendiri ya di kalkulator. Nih angkanya. Oke. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi tuh dari contekannya si Excel. Nah, sekarang yang sebelahnya, yang di sini saya akan menggunakan rumus atau cara yang paling gampang banget deh. Biar kalian kerjanya pun juga lebih cepat. Caranya seperti apa? Sama sebenarnya, sama dengan sum kurung buka. Oke, seperti ini ya. Sama kayak yang tadi, yang bagian ini sama dengan sum kurung buka. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nih. Kalian cukup klik, tahan, geser ke bawah, lepas. Oke? Maka di sini kalian akan mendapatkan D6.2, bukan titik koma. D15. Kalau sudah, kurung tutup. Lalu enter. Voila. Lebih cepat yang mana? Silahkan kalian nilai sendiri. Oke? Ini cara yang cepat. Ya. Nah, yang berikutnya ada juga nih, udah dijelasin. Ini dijelasin yang cara paling cepat juga, tapi masih ada juga cara yang menggunakan cara lama. Bagaimana cara lama? Sama dengan ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, tambah ini, aduh capek, tambah ini, aduh capek. Kapan pulangnya ini? Kapan kita akan pulang? Enter. Nah, silakan kalian bandingkan. Ini adalah yang merupakan contekan dari Excel. Ini adalah cara yang tadi saya sampaikan, cara cepat. Ini adalah cara yang lebih lama lagi. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke? Kalau saya sih pilihnya yang ini, saya masukin. Oke. Hasilnya adalah 85. Ya.
Lanjut. Yang ini saya hapus. Berikutnya adalah kita akan menghitung untuk rata-rata. Kalau yang ini bagaimana? Total dipinjam sama aja ya. Sama aja seperti yang ini. Sama persis. Yang membedakan adalah nama selnya. Sama dengan, kalau tadi kan ini mulainya dari mana nih? Ini mulainya dari D6, dari ini ya. Nih, sampai ke bawah. Nah, kalau yang ini, kita akan mencari yang ini, maka sama dengan sum, kurung buka, jangan yang ini. Kenapa? Mentang-mentang tadi katanya sama, ya udah yang ini deh. Salah. Kan kamu mencari total untuk dipinjam. Mencari total dipinjam. Bukan mencari total jumlah. Maka bukan yang ini, tapi yang ini. Klik, tahan, geser, lepas. Lalu akhiri dengan kurung, tutup. Enter. Maka ini adalah hasilnya. Gitu ya. Lanjut. Rata-rata. Bagaimana mencari rata-rata? Rata-rata tinggal sama dengan average ya. Atau bahasa Indonesianya biasanya average. Nah, ya sama dengan average kurung buka. Nah, itu jangan lupa. Setelah kamu menuliskan rumus, lalu kamu kurung buka. Ya, seperti itu. Lanjut. Sama dengan average kurung buka, kita mau pakai cara mana? Saya menggunakan cara yang cepat, yaitu klik, tahan, geser, lepas, selesai, kurung, tutup untuk mengakhiri rumusnya. Kalau sudah, enter. Voila. Rata-ratanya adalah 8,5. Ya. Lanjut. Untuk bagian ini sama aja. Sama dengan average kurung buka. Pak, besar kecil. Tadi yang ini besar, yang ini besar, yang ini besar. Kok yang ini kecil? Sama aja. Yang penting dibacanya adalah average. Excel tidak melihat penggunaan huruf besar, huruf kecilnya di dalam rumus, ya, terutama penulisan rumus seperti ini, ya. Jadi yang penting dibacanya adalah average. Oke. Kurung buka, klik, tahan, geser, lepas. Kurung tutup untuk mengakhiri. Jangan lupa. Kalau udah, enter. Oke. Tertinggi. Kalau kita lihat dulu deh secara normal, kita menggunakan mata, kita mencari satu persatu. Tertingginya berapa ya? 6 tertinggi bukan? Bukan. 10? Bukan. 15? Nah, mungkin nih. Lah ada 20. Berarti 20 kan nilai tertingginya. Kita cek menggunakan rumus. Sama dengan max. Ya, sama dengan max kurung buka. Ini wajib. Sama dengan rumusnya apa? Kurung buka. Lalu diakhiri kurung tutup. Seperti itu. Klik, tahan, geser, lepas. Kurung tutup untuk mengakhiri. Kalau sudah, enter. Benar nggak tertingginya 20? Nah, seperti itu ya. Terendah sama dengan min. Kurung buka. Klik, tahan, geser, lepas. Kurung tutup. Enter. Nilai terendahnya adalah 3. Ya, benar nggak? Kita cek. Oh iya benar, 3. Gitu ya. Nah sekarang untuk total data. Terakhir nih. Total data kita akan menggunakan yang mana ya? Total data sum. Bukan. Ini total data. Bukan mencari jumlah atau total yang seperti ini. Bukan, tapi ini total data. Data secara keseluruhan yang ada di dalam tabel. Ya, dihitungnya mulai dari mana? Dihitungnya dari sini. Dari awal banget. Ya, dari sini. Nanti sampai sini. Nah, ini yang terkotak ini. Nih saya akan warnai dulu deh. Nah, yang warna merah ini adalah total data yang akan kita hitung. Ya. Lanjut. Caranya adalah sama dengan count. Nah, sama dengan count. Kalau sudah, kurung buka. Wajib.
Terus kita klik, tahan, geser sampai akhir. Kalau sudah, lepas dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Enter. Total datanya ada 30. Oke? Nah, seperti itulah penggunaan fungsi atau rumus ya yang dasar banget deh. Ada sum, ada max, ada min, ada count, ada apa? Average ya. Di dalam penggunaan ini. Ya. Nah, kalian juga tadi sudah belajar untuk apa nih? Perbedaan ya, perbedaan antara menggunakan rumus menggunakan atau memasukkan angkanya dengan rumus yang memasukkan nama sel. Lalu kalian juga tadi melihat perbedaan, ada yang menggunakan rumus panjang banget, ada yang menggunakan rumus masih dengan menggunakan tambah-tambahan seperti ini ya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Bye-bye.